Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Safira dari Paralel 2 ingin mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Analisis Bioekonomi dan Pengolahan Sumber Daya Ikan Mas di Waduk Cirata, Jawa Barat. Outline-nya yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran. Latar belakang. Di Indonesia, waduk umumnya mempunyai multifungsi baik secara teknis maupun ekologis. Secara teknis, waduk berfungsi sebagai pencegah banjir, penyedia air untuk pembangkit tenaga listrik, industri, irigasi, pariwisata, dan transportasi air, serta lahan pengembangan budidaya perikanan. Waduk Cirata terletak di Jawa Barat. Salah satu fungsinya adalah sebagai lahan budidaya perikanan. Ikan mas merupakan salah satu jenis ikan yang bernilai ekonomis. Ikan ini telah memasyarakat dan menduduki produksi terbesar untuk jenis ikan budidaya air tawar di Indonesia. Rumusan masalahnya yaitu yang pertama, berapa nilai produksi lahan dan produksi pada pengelolaan rejim sumber daya ikan mas pada kondisi maksimum sustainable yield, maksimum economy yield, dan open access. Yang kedua, estimasi potensi ekonomi ikan mas di Waduk Cirata. Yang ketiga, memformulasikan arahan kebijakan dalam pengelolaan sumber daya ikan di Waduk Cirata. Dengan tujuan, yang pertama, mengestimasi potensi ekonomi perikanan tangkap di Waduk Cirata. Yang kedua, menerapkan arahan kebijakan dalam pengelolaan sumber daya ikan mas di Waduk Cirata. Yang ketiga, menganalisis nilai produksi lestari dan produksi pada pengelolaan rejim sumber daya ikan mas pada kondisi maksimum sustainable, maksimum ekonomi, dan open access. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, potensi perikanan tangkap. Sumber daya perikanan pada dasarnya bersifat terbatas, walaupun sumber daya tersebut dapat pulih kembali. Dapat dilihat dari tabel 1, yaitu tingkat pemanfaatan perikanan tangkap di Waduk Cirata dengan produk, TAC, dan tingkat pemanfaatannya. Selanjutnya yaitu analisis bioekonomi. Pada gambar 1, jumlah upaya penangkapan ikan mas terendah pada kuartal 1 atau awal tahun 2009, yaitu sebesar 21.746 trip. Dan upaya penangkapan ikan mas tertinggi terjadi pada kuartal 19 atau 2013 akhir, sebesar 97.639 trip. Rata-rata upaya penangkapan tahun 2009 sampai 2013 adalah sebesar 39.721 trip. Hal ini disebabkan karena sifat open access dari perairan Waduk Cirata. Nelayan cenderung untuk menangkap ikan secara terus-menerus dan meningkatkan input untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga upaya terus meningkat. Dalam pengelolaan sumber daya ikan mas di perairan Waduk Cirata perlu dilakukan suatu kebijakan agar sumber daya ikan mas dapat berkelanjutan. Penetapan input dan output perlu dilakukan dalam menerapkan pengelolaan ikan yang berkelanjutan. Dalam kondisi nyata, pelaksanaan pengelolaan secara teori sangat kompleks untuk dilakukan dan membutuhkan waktu lama. Tetapi langkah sederhana yang dapat dilakukan oleh UPTD, Balai Pengembangan Pengelolaan Perairan Umum Waduk Cirata untuk mengurangi laju eksploitasi adalah pembatasan seperti tidak memberikan izin untuk menambah alat tangkap baru, pembatasan intensitas operasi tidak boleh melebihi jumlah upaya MSC agar tidak mengancam keberadaan ikan, atau pembatasan waktu penangkapan perlu diatur agar eksploitasi ikan tidak dilakukan secara berlebihan. Kesimpulan, terjadi overfishing atau upaya penangkapan yang berlebihan terhadap suatu stok ikan. Pengelolaan perikanan tangkap ikan mas di perairan Waduk Cirata perlu dikelola agar tidak mengancam keberadaan ikan mas, yaitu dengan pengaturan input dan output, baik pengaturan upaya penangkapan dan penerapan kuota hasil tangkap. Saran, model analisis bioekonomi perlu dievaluasi setiap tahun karena kondisi sumber daya ikan mas di perairan Waduk Cirata serta kondisi perairannya tidak dapat ditentukan secara pasti. Kebijakan pengelolaan dapat diarahkan pada kondisi MIY karena memiliki keuntungan optimum. Nelayan dapat menurunkan upaya penangkapan dari 24.169 menjadi 19 sekian trip dalam 3 bulan, sehingga keuntungan yang didapatkan adalah mencapai
Setuju, sekian.